Maxi skutik favorit buat touring sama warga Indonesia akhirnya mengalami pembaruan, dan pembaruannya persis kayak yang ada di Eropa. Apa aja poin-poinnya? Ini dia review kita. Tentu poin utama dari perubahan X-Max TechMax 2025 adalah visornya, pengaturan udah elektrik, naik turun, dan speedometer udah landscape. Lalu nggak cuma itu, bagian-bagian kosmetik itu juga diubah karena dari yang aksen-aksen silver berubah jadi black glossy. Nanti akan kita bahas, dan juga terdapat fitur emergency stop signal. Sebenarnya intinya itu aja. Jadi sebenarnya videonya bisa kita akhirin sekarang, tapi kita mau jelasin dulu karena ada perubahan detail yang harus kalian perhatiin. Pertama, jika dibandingkan dengan X-Max 250 Connected, di bagian jidatnya dia lebih berisi untuk menutupi mekanisme visor elektriknya. Dan di bagian kupingnya juga agak-agak sedikit berbeda nih bentuk kuping yang ada lampu seinnya ini. Lalu jika kalian lihat lagi, kalian perhatiin untuk panel di bagian kakinya ini ya, udah bukan aksen silver lagi, melainkan pakai black glossy. Dan jok ciri khas dari X-Max TechMax ini, dia aksen silver udah hilang, berganti juga jadi black glossy biar senada sama lantainya. Dan buat yang penasaran, joknya ini asalnya dari MBK Perancis, sama dengan tutup cover dari kompartemen penyimpanannya ini yang di bagian depan. Bahannya enak banget dan masih nyaman, ciri khas X-Max TechMax. Tambahan juga ya, ternyata di X-Max 250 Connected Standard, untuk bagian yang black glossy ini ada grafis clear warna aksennya sesuai warna masing-masing. Gak cuma itu, untuk bagian knob keyless-nya bentuknya berbeda dibandingkan dengan X-Max 250 Connected. Karena modelnya udah kayak model kunci Eropa ya, tapi pengoperasiannya tetap sama. Oke, kita lihat di bagian speedometer yang juga udah berubah. Gayanya jadi gaya landscape, dan untuk kita lihat ya, navigasinya dia masih tetap pakai Garmin sayangnya, nggak kayak Aerox yang udah terkoneksi dengan Google. Lalu kalau misalkan kalian penasaran, ini menu untuk mengatur ketinggian windscreen-nya. Namun sayang untuk pengaturan windshield-nya, beberapa komenan netizen ya, menurut gua agak bener. Kenapa? Karena lebih ribet dibandingkan dengan rivalnya si Honda Forza. Karena Honda Forza dia cuma sekali sentuhan tombol udah quick access, dia bisa naik turunin windscreen-nya. Sementara kalau misalkan di Yamaha X-Max TechMax terbaru ini, dia mesti perlu ngubah menu home-nya ini beberapa kali pencet, baru ke menu pengaturan ketinggian windscreen. Nah, baru bisa kita pencet nih, naik turunnya. Tapi ya agak lebih ribet dikit sih sebenarnya, nggak terlalu menyulitkan, perlu pembiasaan aja. Buat yang penasaran, ini jaraknya berapa untuk naik dan turunnya, dia 9,5 cm, jadi 95 mm, lumayan berpengaruh buat menghalau hawa dingin ketika kalian touring ke Dieng atau ke daerah-daerah dingin lainnya. Asik sih nih, bisa nutupin kepala gue bahkan. Mesinnya masih berkubikasi 250 cc dengan keluaran tenaga 22,5 horsepower atau 23 PS dengan torsi puncak 24,3 Nm, yang tentu rasanya pun masih sama. Halus-halus juga khas Blue Core Yamaha. Sektor suspensi pun masih sama, di belakang dual shock, di depan masih teleskopik. Dan sektor pengereman ya, depan belakang disc brake sudah dilengkapi dengan fitur ABS, juga lengkap dengan traction control untuk roda belakang tentunya. Jadi gimana menurut kalian dengan kenaikan harga jadi 75 jutaan, dikit kenaikan harganya dibandingkan dengan TechMax yang terdahulu? Apakah X-Max tetap worth it buat kalian Pinang jadi skutik touring favorit kalian? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah.